Ini adalah salah satu contoh lagi yang mencoreng institusi kepolisian dengan hal seperti ini. Ya, ini adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Pak Rudian ya, sebagai orang tua daripada Eki ya, melakukan penangkapan dan penyidikan terhadap dianggap pelaku ternyata adalah semua skenario. Hola netizen yang tercinta, baru-baru ini nama Widya viral di media sosial. Sosok ini ramai diperbincangkan publik karena diduga membahas borok Polri di tengah viralnya kasus Pina Cirebon. Wanita ini pun bahkan menyinggung beberapa nama di Polri. Selain Bambang dan Dai Bahtiar, ia pun menyinggung beberapa nama seperti Teddy Minahasa. Kemudian ada nama Tito Karnavian yang diduga sebagai pelindung dari segala kejahatan yang ada di Indonesia. Lalu ia menyebut sosok jenderal bertubuh gemuk. Kemudian juga ada Ibtu Rudiana. Lebih lanjut, ia mempertanyakan dan penasaran perihal apa yang ingin disampaikan oleh sejumlah orang tersebut ke Mabes Polri dan ABRI. Widya pun mengingat tentang apa yang disampaikan Kapolri Listio Sigit. Ia pun mengatakan akan salut kepada Kapolri jika ekornya dipangkas alias orang-orang yang diduga menerima suap ini ditangkap terlebih dulu. Hal ini agar mereka bisa buka mulut. Widya pun sempat menaruh curiga terhadap pelaku dari kasus Pina Cirebon yang tidak kunjung ditemukan dan seakan disembunyikan oleh orang-orang berpower. Sebab 2 DPO lainnya baru-baru ini dihapus dari daftar pencarian dalam kasus Pina Cirebon. Sontak saja unggahan Widya tersebut mendapatkan respon dari netizen yang budiman. Ada apa dengan seorang yang sudah lama menghilang, yaitu Bambang, teman-teman dari Dai Bahtiar, tiba-tiba datang ke Mabes Polri? Ada apa? Di tengah-tengah maraknya yang namanya kasus Pina, saat saya sentil, satu, ada yang namanya Teddy Minahasa kala itu masih menjabat. Kedua, masih menjabat yang namanya Tito Karnavian, pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia. Ketiga, Dai Bahtiar. Keempat, Bambang. Kemudian jenderal yang gindut itu, Ibtu Rudiana. Ada apa Pak? Tiba-tiba saat ini, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba datang ke Mabes ABRI. Ada yang harus disampaikan gitu, agar si A, si B, C itu jangan buka mulut gitu, ya kan? Tiba-tiba datang ke Mabes ABRI itu, apakah Bambang akan bisik-bisik dengan seseorang? Aduh, sandiwara di Indonesia banyak sekali. Seperti kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Saya akan salut kepada Listio Sigit jika ekornya lebih dulu dipangkas dari yang rendah, orang-orang yang disuap, agar bisa buka mulut. Karena pejabat-pejabatnya saat ini sedang belusukan. Belusukan kemana? Ya diam-diam. Tapi kamera ini ya di mana-mana bakal menyorot mereka. Tiba-tiba datang ke Mabes, ya akan silaturahmi dengan siapakah? Membisikkan apa? Kira-kira datang ke situ pengamanan kah? Ya. Nah, satu, kedua, mungkin bisa jadi karena satu dari keponakan seorang jenderal dan polisi pada waktu itu dihapus dari catatan DPO, kemudian hanya lukisan yang ditinggalkan, menjadi seorang angkatan. Disebabkan itulah Bambang datang ke Mabes, ya kan? Nah, mudah-mudahan rangkaian saya itu benar, ya, karena dulu ada salah satu yang namanya Andi itu hilang dari DPO, kemudian yang ditinggalkan bukan berupa foto tapi berupa lukisan, ya, goretan semua lukisan dan ciri-cirinya. Ya gimana nggak aman kalau masuk Taruna, bro? Ya, mudah-mudahan itu terungkap. Yang saya pertanyakan itu tadi inti utama, ada apa dengan Bambang, teman-temannya Dai Bahtiar? Kok tiba-tiba datang ke Mabes, nggak ada hujan, nggak ada angin? Untuk melindungi seseorang kah? Atau bilang jangan buka suara kah? Makanya ambil kata-kata dari Bapak Listio Sigit, seorang Kapolri. Kalau tidak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu Linda. Linda pun, ya, yang saya tanya,
Dia ngaku Linda yang bertahi lalat di sini, matanya, alisnya sama, tapi sekarang berjilbab menjadi tim kuasa hukum si Linda. Apakah itu Lindanya? Apakah itu Putri? Ya, banyak sekali sandiwara ya. Jadi drakor kata Bapak Jokowi, negara kita ini banyak drakor, terutama pejabat-pejabatnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Jokowi juga nyimak ini konten. Bapak Jokowi ya, drakor kata Bapak Jokowi, drakornya para pejabat petinggi-petinggi di rakyat Indonesia ini demi bisnis mereka yang memuaskan mereka lancar, ya kan? Tiba-tiba drakor ya. Baru beberapa hari lalu Pak Bambang datang ke Mabes. Ada apa gerangan? Itu aja sebagai tanda tanya eksekutif itu ya. Salam waras, salam pagi rakyat Indonesia, salam NKRI. Mudah-mudahan cepat terkuak. Jangan lupa kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak mampu pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu yang kemarin-kemarin udah jadi saksi di persidangan, memberikan saksi palsu, kemudian itu juga memberikan laporan palsu. Apa nggak dipenjara? Kalau saksi aja bisa dipenjara, memberikan keterangan palsu, apalagi polisi? Bagaimana ceritanya kok sebagai pengayom negara bisa memberikan laporan palsu? Ya kan? Salam waras saja. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bravo, cuma di Konoha. Bandar dari segala bandar adalah si coklat. Sungkem sama seragamnya. Masyarakat biasa liatnya lari, penjahat sebenarnya sama si coklat jadi bestie. Menarik sekali bukan? Sama anak kandung aja tega, apalagi masyarakat awam. Anak jadi tumbal demi pangkat dan harta. Kirain nangis sesegukan karena sedih atas kepergian sang anak. Ternyata karena takut ketangkep. Asli, mirip film action India, terlalu banyak drama. Jadi sampai saat ini kalian masih percaya polisi. Pantas nggak mau diusut kasusnya. Satu-satunya orang tua yang paling ikhlas ketika anaknya meninggal dengan cara yang tidak wajar dan tragis demi mempertaruhkan tahta. Sebagai petugas satuan narkoboy, punya prestasi yang cukup cemerlang, bekerja sama dengan bandar dan jenderal sekaligus. Beginilah kalau aparat terjun ke dunia bisnis. Bisnisnya nggak main-main cuy. Akhirnya sang anak jadi tumbal, dan ternyata yang menyuruh menangkap Peggy Bangunan ini, korban salah tangkap itu, adalah ayah Eki sendiri loh, Ibtu Rudiana. Agar 3 nama DPO itu hilang lenyap gitu aja. Eki sungguh bangga padamu Pak Rudiana. Demi membela rekan bisnis yang telah membunuh anaknya sendiri, apa saja dilakuin. Jadi kira-kira siapa yang bisa menangkap jenderal? Beginilah kalau hukum dimandatkan kepada orang disabilitas. Mereka terlihat sempurna fisiknya, cerdas akalnya, tapi cacat nuraninya. Apa yang bisa diharapin dari penegak hukum yang buta, tuli, bisu? Mereka akan membabi buta pada orang yang mengkritik dirinya, pada orang lemah dan menganggap ini hinaan. Ini pelajaran Pak Polisi. Semua ada harganya, pangkat, jabatan, kehormatan. Kalau kalian dapat dengan cara yang tidak baik, itu akan kalian bayar suatu saat nanti. Bahkan dengan nyawa bayarannya. Tragis bukan? Saya bicara pada oknum polusi yang kalau dikumpulin bisa satu provinsi. Bukan keseluruhan sih, tapi rata-rata semuanya begitu. Semoga kejadian ini jadi renungan. Itu pun kalau masih punya akal sehat. Gak munafik hidup butuh duit, tapi ya gak gitu juga kali cara dapetinnya. Ingat sumpah yang Anda ucapkan. Serapat apapun bangkai itu disimpan, akhirnya tercium juga. Boleh sekarang berita apa aja, tapi Tuhan tahu kebenarannya. Sekarang masyarakat mulai bingung. Ngadu ke siapa, percaya pada siapa, gak tahu cara menghormati Anda bagaimana. Penjahat dan penipu saat ini sedang bahagia, tertawa menertawakan Anda. Sementara rakyat menjerit karena nggak tahu mau ngadu ke siapa. Kira-kira kalau polisinya di penjara bakal disiksa nggak? Siapa yang berani nyiksa, Pak Polisi? Lagian kalau berita ini nggak viral juga nggak bakal ada yang nangkap polisi. Koreksi kalau benar. Sekian pesan singkat dari saya, bocah kemarin sore yang tidak terima ketidakadilan di negeri tempat saya tinggal ini. Kalau memang benar berita ini adalah salah satu contoh lagi yang mencoreng institusi kepolisian dengan hal seperti ini. Ya, ini adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Pak Rudian ya sebagai orang tua daripada Eki ya, melakukan penangkapan dan penyidikan terhadap daripada dianggap pelaku ternyata adalah semua skenario.
ternyata itu bukan pelakunya. Kalau sempat ini benar-benar memang terbukti, ini kepercayaan terhadap institusi kepolisian ini sudah sangat semakin miris ya. Yang tadinya Saka dan pengacaranya yang kita anggap ya tidak mengikuti prosedur ketika divonis si Sakanya ini telah melakukan terhadap Eki dan Vina dan terdakwa-terdakwa yang lain, kita menganggap itu adalah suatu kesalahan atau kebodohan daripada pengacara. Kenapa tidak melakukan banding, kasasi, dan PK dan upaya-upaya yang lain ya. Ternyata mereka sudah melakukan upaya-upaya itu ya, tapi tidak ada hasilnya. Dan pada 8 tahun yang lalu, tidak seperti sekarang ini mudah viral berita-berita. Memang ada pemberitaan-pemberitaan, tapi tidak seperti yang sekarang ini mudah viralnya. Jadi berita itu agak sedikit tertutupin. Ini pada akhirnya terbongkar ya, si dalang yang sebenarnya. Dan memang sejak dari awal kita ada kecurigaan terhadap bapaknya si Eki ini ya. Kenapa tidak ikut untuk kerjasama dengan para pengacara korban yang lainnya, sehingga perkara ini cepat terbongkar, artinya si DPO tersebut cepat ditangkap. Akan tetapi beliau menghindar. Ini adalah sesuatu kecurigaan-kecurigaan yang pada kenyataannya sekarang sudah mulai bermunculan spekulasi-spekulasi ya. Kalau benar memang berita ini ya, ini sangat memalukan dan masih ada seperti ini prosedur dilakukan oleh institusi kepolisian ini, dan mungkin masih banyak ya kejadian-kejadian atau perkara-perkara yang sama dilakukan oleh institusi kepolisian ini. Ini adalah predikat yang sangat buruk bagi negara kita. Tolong Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden yang nantinya terpilih yaitu 02 itu Pak Prabowo, diperhatikan yang seperti ini, dan masih banyak sekali hal-hal yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Salam keadilan, justice for Vina dan Eki. Ternyata Ibtu Rudiana lah yang menumbalkan anaknya demi jabatan dan bisnis narkoboy dengan sang jenderal. Dan Ibtu Rudiana sudah ditangkap semalam. Itu hoax jahat sekali untuk yang pertama. Ibtu Rudiana itu masih menjalani pemeriksaan, itu saja. Jadi gini ya, dengarkan sampai selesai biar kalian paham. Tidak ada satupun ayah yang rela anaknya meninggal begitu saja, sehingga Pak Ibtu Rudiana pada waktu itu mencari para pelaku sehingga mendapatkan 7 tersangka yang sudah menjalani tahanan saat ini. Bukan dari insting saja ya, tapi dari beberapa saksi yang sudah dibuat oleh sang maestro. Paham? Di sini Ibtu Rudiana itu diperiksa untuk mengetahui bahwa dia itu melakukan pelanggaran kode etik atau tidak dalam proses penangkapan waktu itu. Banyak spekulasi juga bermunculan sekarang bahwa apakah benar itu tuh diawali dari kasus narkoboy di tahun 2016. Apakah itu benar? Ada 2 hal yang membuat itu terjadi. Yang pertama adalah ya tentang narkoboy, karena beliau susah sekali diajak kompromi di awal, sehingga terjadilah informasi dan segala macam sharing informasi sampai ada penangkapan kapal tersebut. Tapi itu bukan hasil kerja Pak Ibtu Rudiana ya, karena Pak Ibtu Rudiana itu levelnya dulu masih agak di bawah, jadi bukan dia gitu. Yang kedua ya persaingan antara anak polisi sama anak polisi. Itu. Lalu kesalahan Pak Ibtu Rudiana di mana nih dari kasus ini? Kesalahannya dia adalah diam dan mengikuti alur cerita yang sudah dikarang oleh keluarga sang maestro. Ya, karena dia juga penuh tekanan, bingung sebenarnya. Jadi bukan kok dikasih jabatan segala macam. Ya ada sedikit-sedikit itu, tapi ya bukan itu, karena ya susah gitu loh. Dia serba salah. Jadi besok kalau sampai ada apa-apa dengan Ibtu Rudiana atau akhirnya Ibtu Rudiana bersalah total di kasus ini, dia sebagai tumbal saja, percaya saya. Karena tugas penjaga rumah, paham kan, adalah melindungi rumah besarnya. Lebih baik dia berkorban daripada rumah besarnya hancur berantakan, apalagi orang-orang dalamnya banyak yang terseret keluar. Biasanya seperti itu. Paham kan kalian rumah besar yang saya maksud itu apa? Paham kan? Dan kalau masih ada yang nanya, pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Pengen tahu kalian kan? Satu, pelakunya kan sudah tertangkap satu kan sudah tertangkap, dan si pelaku itu juga ada sedikit keistimewaan kan waktu itu kan, ya kan, itu salah satu pelaku ya maksud saya kan ya, dan dia juga sudah dipindah lapas, beda dari yang 7 waktu itu, dia sudah dibedakan lapasnya, dan di tahun 2017 itu sudah beda kan dia lapasnya kan, setelah putusan tuh, nggak tahu, ada yang tahu lapasnya dia di mana. Terakhir dia main sosmed tahun 2017, habis itu dimarahin sama sang maestro. Kalau kamu main sosmed, main aja, tapi jangan pakai akunmu, ganti akun yang lain, dan kamu pakai nama yang lain juga, seperti itu. Ada gosip keluar masuk nih dari lapas. Gosip ya, keluar masuk dari lapas. Yakin dia masih di dalam lapas? Apa karena sekarang hot-hotnya lagi ini, viral-viralnya dia masuk lapas lagi belakangan ini? Kalian cari tahu aja sendiri.
Banyak tuh pegawai lapas kan, cari informasi dari mereka. Gampang. Terus masalah tuduhan anak jenderal yang melakukan, terus anak itu yang melakukan. Anak jenderal ngapain mengotorin tangan? Dia masih banyak kroco-kroco yang disuruh. Jadi bukan nggak perlu mengotori tangannya mereka, nggak perlu itu.